Oke, baca saya. Matius 6 ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka membuka air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Oke, B 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, ingatlah kepada bulan suci Ramadhan. Oke, ayat terakhir 18. Kata. Supaya kamu dilihat oleh orang bahwa kamu sedang berdosa, malaikat hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya. Mari kita doa dulu. Tuhan Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur Tuhan karena ya pada hari ini Tuhan ya sempena hari raya jiran sebelah kami yang sudah beberapa hari ini Tuhan. Dan kami sangat bersyukur karena kami juga berkesempatan meraya bersama dengan mereka. Mereka telah menjemput kami untuk makan di rumah mereka dan kami bersyukur di atas ya satu penghargaan dan penghormatan kepada kami yang berada di tanah perantauan ini Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami bersyukur karena sekali lagi kami belajar Tuhan tentang hal berpuasa. Supaya setiap kami yang beragama Kristen kami dapat berpuasa bukan saja dapat memuliakan nama-Mu, tapi kami memahami arti puasa sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Supaya setiap kami mendapat faedah, kebaikan dan berkat daripadanya. Terima kasih Tuhan pada malam ini, berkati kami yang telah berkesempatan beribadah pada malam ini untuk mendengar dan belajar firman. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua katakan amin. Haleluya. Nah, siapa dapat jemputan dari kawan-kawan Melayu kita? Nah, jadi ya saya ini mungkin minggu depan ada lagi jemputan ini. Ya, tapi sekejap lah, makan-makan saja di rumah mereka. Ya, kawan-kawan di Taman Kota Masa ini, Pasir Gudang, di Johor Jaya, ya kawan-kawan kerja. Jadi adalah peluang untuk ya merayakan bersama perayaan yang mereka rayakan lah. Jadi kita sebagai umat Kristen yang berada di negara Malaysia ini, ya kita saling toleransi dan menghargai, menghormati dan ya saling berbagi berkat. Dan saya percaya ini merupakan ya satu penghormatan dan satu penghargaan kepada kita lah. Sekiranya kita mendapat jemputan untuk sambut raya bersama dengan mereka. Ya mungkin bagi Kristen yang lain ini jadi masalah bagi mereka. Tapi bagi kita ya bukan masalah. Ya karena ia adalah perayaan biasa seperti mana yang dilakukan oleh umat yang lain, umat beragama yang lain seperti perayaan Deepavali, perayaan Christmas, dan perayaan Kongsi Fatcai atau Tahun Baru Cina. Ya, jadi ini saja caranya supaya kita dapat belajar di antara satu dengan yang lain. Ya, bagaimana? Ya, sebenarnya tentang perayaan-perayaan yang berkaitan, khususnya yang dirayakan di negara kita ini. Jadi pada hari ini, ya sebelum saya mengupas serba sedikit tentang puasa, jadi saya ingin bertanya, pernah tak kita semua di sini berpuasa? Pernah anda? Pernah? Tak pernah. Apalagi Bi ya. Ya tapi kawan-kawan ke berpuasa. Ya sayang, pernah berpuasa? Ini rajin dia dulu zaman muda dia. Itu sebab mungkin itu yang menyebabkan dia sangat slave di zaman muda dia. Sangat banyak berpuasa. Bukan time puasa pun berpuasa juga. Saya begitu dulu. Terpaksa berpuasa, seperti ada duit beli makanan, berpuasalah. Ya, Katun pernah puasa ikut-ikut kawan gak apa kan? Ada, dia ada pengalaman. Ya. Oke, ayat 16 tadi. Apa itu sayang? Baca sekali lagi. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Jika membuka air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Oke, yang pertama nasihat Tuhan Yesus kepada para muridnya. Jadi kalau kita berpuasa dia cakap, jangan kelihatan tanda-tanda. Ataupun tanda-tanda kesedihan, ataupun tanda-tanda kata orang kan kerohanian itu. Macam tanda-tanda
dekat badan, dekat wajah kita, selebihnya dekat wajah, bahwa kita kelihatan lesu, kita kelihatan penat dan sebagainya. Pernah kita jumpa kawan-kawan kita, jiran sebelah kita, bila dia berpuasa akan hitam muka dia, ada kan ini kawan-kawan kau? Penat betul kan? Ya, saya tengok di tempat kerja saya kan ada yang wah luar biasa penat dia itu, sampai dia marah-marah. Ya, dia cakap ini dah letak makan, lepas itu kerja lagi begini lagi, sampai dia merungut-rungut. Ya, penat sangat dia cakap. Itu baru 1 hari itu berpuasa, itu belum lagi sebulan. Baru sehari itu dia sudah merungut, gaduh dengan orang dan sebagainya. Nampak sangat muram muka dia, nampak sangat ya ketidakmampuan dia daripada perkataan, tindakan dia, bahwa dia terpaksa melakukan itu karena satu perintah atau hukum agama. Jadi mari pada saat ini kita sebagai orang Kristen, pernahkah kita melakukan perintah-perintah yang bersifat agama, bahkan rujukannya diambil daripada perintah Tuhan Yesus sebagai sesuatu perintah yang harus dilakukan? Karena kalau tidak dilakukan tidak berkat, ataupun dalam arti kata lainnya bukan tidak berkat saja, tetapi mengakibatkan dosa. Pernah tak kita semua di sini terpaksa melakukannya karena takut dengan hukuman dan sebagainya? Ada tak? Tidak ada kan? Sebelum ini mana-mana gereja kita masukkan, tidak ada para pendeta atau pastor kita yang memaksa kita kan? Kalau kamu tak puasa dosa, kena puasa juga. Kalau kamu tak puasa kena hukum dan sebagainya. Tidak ada. Nah, nasihat di sini Yesus coba beritahu di sini, coba mengajar muridnya bagaimana dengan cara berpuasa yang boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga kan puasa itu kan mengakibatkan berkat-berkat yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Salah satu daripadanya, puasa ini sebenarnya kan bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh ajaran agama Kristen, bahkan bukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus. Ada amin? Paham? Bukanlah sesuatu yang wajib. Yesus sendiri pun berpuasa selama 40 malam 40 hari. Itu sebenarnya kan bukan satu perintah daripada Tuhan, tetapi dia melakukannya sebagai satu ujian iman dalam kehidupan dia. Karena ia dibawa oleh Roh di padang gurun untuk diuji. Masa itulah Yesus berpuasa. Jadi fungsi di situ tuh kan dia menghadapi satu ujian dalam kehidupan dia, dan sebab itulah dia perlu berpuasa. Bukan semata-matanya kerana perintah. Sebab kalau ia kerana perintah dan dilakukan, nah samalah kita di zaman Taurat dulu. Mereka berpuasa itu kerana perintah Tuhan. Kalau mereka tidak berpuasa, mereka akan dihukum. Mereka akan mendapat tulah atau hukuman daripada Tuhan itu kalau mereka ingkar dan melanggarnya. Coba agama jiran sebelah kita, kalau mereka kedapatan makan dekat kedai mamak semasa bulan puasa, habis mereka itu. Sabtu lain di janggut saya ini, saya potong hari itu. Sebab sekali saya kena dekat desa Cemerlang, saya tengah makan dekat kedai ini, kedai Indonesia. Ya, tiba-tiba saya kena serbu. Waktu marah-marah lagi itu. Bang, kau tahu kau bulan apa ini? Saya tahu, saya cakap dengan dia. Bulan puasa. Oh, tahu. Kenapa makan di sini? Kamu tahu, kami dari jabatan agama ini ada polis lagi ikut. I see, dia cakap. Sekali dia tengok IC saya, muka macam Melayu, tapi orang Sabah. Tanya lagi saya, kenapa ada bin, kau Muslim? Kata saya bukan Muslim, saya Kristen. Oh ya, lupa pula dia cakap. Kalau orang Sabah ada bin, dia cakap. Tiada Islam tulis di sini, dia cakap. Terus dia lepaskan saya. Sepatut dia minta IC dulu, IC dengan hormat. Orang pun bagi IC, bukan susah. Itu dia marah saya dulu. Nasib baik angin saya bagus pada masa itu. Ya, saya tidak kuat lawan cakap. Dia minta IC, saya bagi saja. Saya sudah berapa kali kena selama saya di Johor ini. Disebabkan apa? Pertama, saya simpan janggut. Jadi oleh karena janggut saya itu, saya dianggap saya orang Melayu. Nah, itu semua saya potong sudah ini janggut ini. Ya, jadi masalah kepada saya, terutamanya di bulan puasa. Nah, jadi kenapa Yesus memberi nasihat kepada para muridnya?
Dan sehingga hari itu nasihat itu menjadi satu kekuatan dan satu pengajaran kepada orang-orang percaya. Yaitu apabila kita berpuasa, jangan kelihatan muram, jangan kelihatan lesu. Betul? Betul sayang? Apa yang sayang baca di ayat 16 itu? Kenapa Tuhan memerintahkan itu? Supaya apabila kita melakukan puasa kita itu, biarlah puasa kita itu kita kerjakan dia dengan satu tujuan yang betul dan dikhususin kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena kita berpuasa karena tuntutan agama dan kita menunjuk kepada orang-orang sekeliling kita, kita adalah orang-orang rohani, kita adalah orang-orang baik, kita adalah orang-orang yang ikut perintah agama. Ada amin? Nah, banyak kawan-kawan kita di luar sana, jiran sebelah kita, muram muka mereka. Yang paling menyedihkan dalam muram, letih lesu, lepas itu kuat marah lagi itu. Ya, sebab dia tak makan mungkin dia tension. Buat gaduh lagi di tempat kerja. Jadi macam mana dapat pahala kalau begitu? Dia berpuasa itu sebenarnya untuk menuntut pahala. Ya, bukan ya menuntut sial seperti itu. Sianggap saja bagi saya kan berpuasa itu kan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau udah jadi begitu Tuhan itu menuntut sial itu. Dia mencari masalah dia sendiri. Bahkan Tuhan tidak akan memberkati itu. Kalau sudah ada sikap perkataan yang kotor, ya dengan tindakan yang tidak baik, ya dengan pikiran yang buruk sangka dan sebagainya, ya apatah lagi kan yang paling menyedihkan yang curi-curi makan itu. Sampai saya baru-baru ini kan saya disuruh. Sebab saya orang baru di tempat kerja saya tuh kan saya dipaksa. Tolonglah nih, bungkuslah, kami tak boleh keluar. Jadi oleh karena saya orang baru kan, ya takut juga kena marah dengan kawan-kawan ini jiran sebelah kita ini. Oke lah, saya tolong lagi orang. Tapi ya, saya tidak bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa salah, tanggung sendiri. Saya bungkus saja secara dengan mereka. Ya saya bungkus 2-3 bungkus bagi dengan orang itu. Dia makan dalam kilang, dia sembunyi di situ dikasih tahu. Tak mau di luar, dalam dia makan. Jadi bayangkan, boleh dapat pahala tak begitu. Nah, sebab itulah sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, sesuai dengan aturan gereja atau aturan agama Kristen, ini puasa ini sebenarnya bukanlah satu perintah agama atau sesuatu yang dipaksakan atau sesuatu yang mengakibatkan orang itu harus melakukannya karena takut dengan hukuman. Nah, mereka semua itu sebenarnya tidak takut dengan Tuhan. Betul? Dia hanya takut dengan hukuman pemerintah negara ini. Takut dengan hukuman agamanya. Sebenarnya kan dia lebih takut kepada dunia ini, bukan takut kepada Tuhan. Nah, yang diajarkan oleh Yesus ini adalah kesederhanaan. Apabila kita berpuasa, jangan kelihatan muka kita ini muram. Biar kelihatan muka kita ini bergembira, ya. Kelihatan muka kita ini kan happy, dia dapat tanda-tanda berpuasa. Baca sekali lagi saya. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang mengira bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, tengok. Jangan mengubah dia cakap. Itu macam dibuat-buat baik. Supaya kelihatan rohani, kalau kelihatan alim dan sebagainya. Ya, berpuasa ini harus kelihatan lesu, letih dan sebagainya. Supaya lebih rohani, lebih berkat dan sebagainya. Tapi apa kata Yesus? Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, dia cakap. Jadi upahnya mana? Upah dunia ini, bukan upah yang datang daripada Tuhan. Ada amin? Oke, 17. Kibi, baca sekali lagi. Ulang sekali lagi tak dengar. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Kenapa orang Kristen ini kan apabila dia melakukan sesuatu itu sangat tertib, sehingga kan segala kebajikan, kebaikan yang dia buat itu tidak kelihatan di dunia ini. Kenapa Yesus memberi satu perumpamaan? Kalau tangan kanan bagi, tangan kiri jangan ketahuan.
jangan diketahui oleh tangan kiri. Kalau tangan kiri memberi, jangan diketahui oleh tangan kanan. Kenapa? Sebab apabila kita melakukan sesuatu itu fokus, sungguh-sungguh hanya ditujukan kepada Tuhan. Ada amin? Bukan ditujukan kepada pastor kamu, kepada gereja kamu, kepada agama kamu. Tidak. Kita lakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Sebab itulah Yesus mengatakan, dia mengajar tentang berpuasa ini. Orang ini kan berpuasa di zaman itu kan, khususnya sesuai dengan perintah Taurat ini. Sampai mereka kelihatan ini kan kusam rambut mereka ini. Mereka berpuasa ini. Kadang-kadang mereka tak mandi. Kalau orang-orang Yahudi berpuasa, sampai kelihatan mereka ini kan berdaki dan sebagainya. Sebab kerja mereka kan hanya berdoa, berpuasa, berdoa, berpuasa, sehingga kan kebersihan tidak diutamakan lagi. Nah, sebab itu Yesus mengatakan, minyakilah rambutmu supaya kelihatan rapi, bersih, kemas. Tapi pada masa yang sama kamu sedang berpuasa. Nah, ini diajarkan oleh Yesus. Nah, ini satu pengajaran yang bagi saya kan, ini merupakan satu pengajaran yang luar biasa bagi saya, berbanding dengan agama-agama lain. Jadi saya bukan menghina atau mengaibkan mana-mana agama, tetapi ini pengalaman saya sendiri. Dulu saya berkawan dengan satu orang Sami di Batu Cave. Ini agama Hindu, orang Hindu. Boleh dikatakan dia ini seperti bapak angkat saya. Sebab dulu semasa saya di KL dulu kan ramai nih kawan-kawan saya. Ada yang dari Hindu, dari Buddha. Orang Buddha itu dekat Kepung dulu. Dia ini orang Thailand, tapi jaga kuil di situ, Buddha punya. Jadi dua karakter yang saya belajar daripada mereka. Yang dari Batu Cave ini kan, wah, dia tiap kali dia jumpa saya kan dia panggil saya anak. Anak, mari sini makan pisang. Dia panggil saya anak. Dia anggap saya macam anak dia sendiri. Kamu tahu rambut dia? Ini rambut dia sudah kala-kala itu gelandangan itu. Mula-mula saya heran, kenapa dia orang macam tak mandi? Wah, dia punya putih di sini itu, dia tambah-tambah yang macam kapur di sini. Saya duduk di tepi dia kan macam saya mau pingsan tahu. Bau badan dia itu. Saya semacam tak mandi lah, saya pikir begitu. Tapi saya sangat menghormati, menghargai dia. Sebab pertama dia guru agama. Dia Sami daripada agama Buddha di Batu Cave dulu. Nah, dari situ saya belajar. Mereka juga ada puasa. Mereka pun ada. Mereka juga ada ritual-ritual agama, ajaran-ajaran, perintah-perintah agama Tuhan mereka. Ya, dari situ saya belajar di situ. Nah, sebenarnya kan konsep kekristenan sebenarnya orang tidak paham. Kalau orang pahamkan dan orang masuk agama Kristen, mereka sangat beruntung. Kalau berbicara tentang kebersihan, Kristen juga ada namanya kebersihan. Baik itu jasmani, baik itu rohani, dan apa saja. Ada. Dan saya percaya, di zaman Yesus, Yesus itu adalah seorang yang pembersih. Ada amin? Kenapa? Yesus juga pernah menegur guru-guru Taurat. Kamu cuci piring di luaran, tapi yang di bawah kotak cuci, dia cakap. Dia menyindir. Maksudnya cuci di dalam hati ini, dia cakap. Artinya, kalau hati kita ini cuci bersih, sudah berarti di luar juga bersih. Ada amin enggak? Kalau hati kita ini bersih, kita selalu cuci dengan firman Tuhan. Di dalam hati kita, pikiran kita cuci dengan firman Tuhan. Itu berarti setiap tindakan kelakuan kita dibersihkan dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Ada amin? Nah, begitu. Nah, di situ saya belajar. Nah, sebab itu Yesus mengatakan, saya minyakilah rambutmu. Baca sekali lagi. B 17. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah. Minyakilah rambutmu, dia cakap, supaya mereka berbeza daripada ajaran Taurat dan guru-guru Taurat dan orang-orang Taurat. Begitu. Oke, ayat terakhir 17. Katun, baca. Kuat sikit 18. Supaya jangan 18. orang-orang bahwa engkau sedang berpuasa.
Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Nah, ditujukan apa puasa itu? Ditujukan kepada Bapa kita di surga. Ada amin? Bukan kepada agama kita, aturan-aturan gereja, dan bukan kepada ya perintah-perintah agama atau aturan-aturan gereja. Apatah lagi ya kalau aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin agama Kristen itu. Ya, jadi dilakukan ini dikhususkan kepada Tuhan. Katanya apa yang tersembunyi itu yang akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang tersembunyi itu? Nah, sesuatu yang kita lakukan tidak ditonjolkan, ya tidak difamouskan kepada dunia ini, dan ya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan dengan melakukan itu supaya nama kita ya mendapat pujian. Tuhan tidak mau melakukan perintah-perintah yang datang daripadanya yang kita sifatkan dia sebagai satu perintah agama sehingga kan kita lakukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ada amin? Tapi apabila kita melakukan puasa itu untuk kepentingan Tuhan, nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, sehingga kan puasa kita itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ada amin? Nah, ini seringkali ditanya oleh kawan-kawan, kalau Kristen berpuasa macam mana, Pastor? Kalau Kristen berpuasa, pertama, ya ada satu contoh dalam Alkitab, seperti Nabi Daniel. Nabi Daniel ini dia berpuasa, dia makan buah, tapi dia tak makan daging dan nasi. Ada juga berpuasa hanya minum air, tak makan daging, nasi dan buah, dia hanya minum air saja. Tapi tiada puasa Kristen sepanjang beberapa hari, bahkan sebulan, telan air liur pun tidak ada. Tidak boleh, tidak ada begitu. Tetapi salah satu daripada makanan yang membuatkan kamu bertenaga, kamu harus makan itu. Bukan berarti berpuasa langsung tak boleh sentuh apa-apa makanan. Kenapa? Sebab apa? Saya percaya kita berpuasa ini, sekali lagi saya ulangi di sini, bukan karena diwajibkan, diperintahkan oleh agama, bahkan diperintahkan oleh Tuhan itu sendiri. Dia hanya sebahagian daripada keperluan dalam kehidupan kita, seperti berdoa. Ada amin? Seperti datang ke gereja, memuji, menyembah Tuhan, sebahagian daripada keperluan rohani kita. Kita datang ke gereja ini ya supaya kita dapat memuji, menyembah, mulai kita dapat melayani Tuhan, supaya kita dapat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, itu fungsi dia. Sebab itulah dalam konteks Kristen tiada kata istilah satu hari ada 10 kali sembahyang, 20 kali dan sebagainya. Ya, hari ini hari baik, hari suci, ya perlu sembahyang sekian-sekian dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Ya, jadi begitu juga dengan berpuasa. Di berpuasa ini dikhususkan ya sesuatu yang harus kita lakukan disebabkan merupakan satu keperluan. Seperti Yesus, kenapa dia berpuasa? Karena dia diuji oleh roh di padang gurun sebagai salah satu daripada ujian iman dia. Apakah dia dapat bertahan dengan ujian yang berkaitan semasa dia tak makan dan tak minum. Nah, itu tujuan dia berpuasa. Saya boleh terimalah kalau jiran sebelah mengatakan kita berpuasa ini supaya kita ingat orang lain yang tak makan, macam negara Afrika, sana kan banyak orang susah, tiada air dia cakap, tiada makanan. Jadi apabila kita berpuasa dia cakap menguatkan iman kita dia cakap untuk bersedekah, melakukan amal. So kita ingat orang-orang yang tak makan ini apabila kita merasa lapar. Itu boleh diterima. Ya. Salah satu daripada tujuan dia. Tapi sebenarnya apabila kita melakukan puasa ini bukanlah satu perintah agama atau perintah Tuhan, sekali lagi saya ulangi, ataupun sesuatu yang diwajibkan, tetapi dilakukan dengan tujuan khusus. Ya. Jadi kalau si Katun mau naik pangkat, kamu sudah naik pangkat, mau jadi supervisor kan, mau naik gaji, boleh berpuasa. Ya, tengah hari minum air saja, jangan makan. Pas itu malam berdoa. Ya, seberapa hari lah yang kamu boleh tahan.
Jadi tuntutan doa kami itu Tuhan, naikkan gaji saya, lembutkan hati bos saya, supaya bulan ini naik 100 lagi. Boleh. Boleh berpuasa karena tuntutan itu. Istri saya selalu buat itu. Dan betul, ya gaji dia sudah naik. Tak lama lagi mau naik pangkat sudah ini. Sekarang HR tak tahu dia naik apa lagi. Dia lakukan itu untuk ya keperluan dia. Ndak pun sama, boleh melakukan puasa itu dengan tujuan khusus. IB pun sama, boleh melakukannya. Mau lulus dalam pemeriksaan, sebelum sampai pemeriksaan itu puasa, doa puasa. Lakukan itu, boleh IB. Ya, ditujukan kepada itu, Tuhan pasti jawab. Apabila kamu bertindak seperti itu berarti ya kamu sedang bekerja sama dengan Tuhan supaya hidup kamu diberkati. Ada amin semua? Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Pada malam ini Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang telah memberkati kami dengan firman ini tentang perihal berpuasa. Dan kami percaya Tuhan, ya ini yang akan memberikan kami kekuatan baru, pelajaran yang baru, dan ilmu yang baru dalam kehidupan kami, supaya kami lebih memahami, lebih mengerti tentang perihal-perihal berpuasa, supaya kami dapat melakukannya Tuhan dengan tujuan khusus yang ditentukan oleh Engkau Tuhan bagi hidup kami. Dan biarlah kami melakukannya bukan karena kami terpaksa, bukan kami didesak oleh aturan gereja, aturan pemimpin kami, bahkan aturan agama Kristen itu, tapi kami melakukannya karena tujuan khusus, seperti mana yang diajarkan oleh Yesus, supaya muka kami tidak kelihatan muram dan kami tidak menonjol, kelihatan kami sedang berpuasa, kelihatan seperti orang yang terlalu rohani dan sebagainya. Tetapi kami melakukan puasa dengan sederhana, karena kami percaya disitulah berkat-berkat Engkau akan mengalir dalam kehidupan kami. Karena dengan kesederhanaan ini yang kami tonjolkan dalam kehidupan kami adalah untuk memuliakan nama Engkau. Karena puasa ini ialah dilakukan demi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan atas pengajaran pada malam ini, karena ini merupakan pengajaran dalam kehidupan kami, supaya rohani kami semakin dipulih, dikuatkan dan diperbaiki. Setiap hari kami dapat bertumbuh dengan baik, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin.